warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imalatus Saadah dari Fisika Angkatan 2017, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas PTNBH yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, Universitas Diponegoro mewujudkan dalam program dalam mata kuliah kerja nyata atau biasa disebut dengan KKN. Kuliah kerja nyata merupakan bentuk dari pendidikan dengan cara berinteraksi kepada masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Tujuan dari kuliah kerja nyata yaitu untuk menimbulkan rasa empati kepada masyarakat, menumbuhkan nilai-nilai Pancasila, membantu pembangunan pemerintah, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat setempat. Oleh karena itu, KKN kali ini mengambil tema yang berhubungan dengan COVID-19. Bentuk dari KKN kali ini yaitu KKN Pulang Kampung, di mana pelaksanaan KKN dilakukan secara individu oleh mahasiswa di tempat-tempat masing-masing mahasiswa, yaitu di tempat kelahiran masing-masing mahasiswa di kota dan atau kabupaten setempat. Bentuk KKN kali ini yaitu dilakukan secara individu dengan pelaksanaan secara individu. Dari itu, KKN kali ini saya akan melaksanakan di kota kelahiran saya, yaitu di Desa Kenongo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa Kenongo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sedan, kira-kira 39 km dari pusat kota Rembang. Luas Desa Kenongo sekitar 118 hektar. Desa Kenongo mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Tidak heran jika masyarakat Desa Kenongo bermata pencaharian sebagai petani. Selain bergerak dalam bidang pertanian, masyarakat Desa Kenongo juga memanfaatkan sumber daya alam berupa sabut kelapa yang digunakan sebagai bahan pembuat sapu gelut. COVID-19 merupakan sebuah hantaman besar bagi masyarakat Indonesia, baik segi fisik maupun segi mental atau psikis. Grafik tingkat penyebaran COVID-19 mengikuti grafik eksponensial. Proses pelipat gandaan penyebaran COVID-19 melibatkan faktor kesehatan manusia. Usaha pencegahan sudah diterapkan guna mengurangi tingkat penyebaran. Masyarakat desa dan masyarakat kota memiliki pandangan yang berbeda mengenai permasalahan COVID-19. Masyarakat desa cenderung lebih acuh terhadap COVID-19, tidak terkecuali masyarakat Desa Kenongo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Masyarakat Kenongo menunjukkan sikap pasif terhadap kebijakan pemerintah mengenai COVID-19, bahkan cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Social distancing yang diterapkan bahkan jarang diterapkan oleh masyarakat Desa Kenongo. Kesadaran untuk mengurangi kontak fisik jarang diwujudkan masyarakat, masih terdapat perkumpulan tanpa menggunakan masker. Angka kepadatan kendaraan masih normal seperti pada umumnya tanpa diimbangi dengan protokol membawa hand sanitizer dan masker. Masyarakat masih berinteraksi dengan yang lain tanpa cuci tangan. Tanpa cuci tangan merupakan hal yang biasa yang dianggap tidak akan menularkan virus corona. Pemikiran bahwa dirinya sehat masih melekat di otak bagi kaum muda maupun kaum tua. Karena tuntutan hidup, kaum orang tua juga masih melakukan pekerjaan yang dominan sebagai petani. Karena tanpa bekerja mereka tidak akan memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga terdapat unsur keterpaksaan untuk melakukan tindakan di luar rumah tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Pendidikan masyarakat yang terbengkalai
akibat adanya pandemi COVID-19. Pelajaran tidak memperhatikan sistem belajar online dan kurangnya dukungan dari orang tua dengan sistem pembelajaran online. Sebagai salah satu bentuk pencegah penyebaran COVID-19 yakni dengan pola hidup sehat. Salah satunya itu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Namun, kondisi di Desa Kenongo sedikit berbeda. Sebagian besar masyarakat Desa Kenongo masih memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sumber mata air yang berasal dari sumur menjadi tumpuan untuk dikonsumsi dan sarana pengairan. Hal tersebut menimbulkan sedikit permasalahan dikarenakan air yang dikonsumsi tidak layak. Hal itu dicirikan dengan kandungan zat kapur yang lumayan tinggi pada air yang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Kenongo. Potensi yang dimiliki masyarakat Desa Kenongo yakni yang pertama, masyarakat Desa Kenongo bermata pencaharian sebagai petani dan sumber makanan pokok juga dari pertanian. Di Desa Kenongo, pertanian yang berpotensi cukup besar adalah jagung, dikarenakan curah hujan di Rembang cukup rendah. Potensi yang kedua yakni, selain bermata pencaharian sebagai petani, sebagian besar masyarakat juga memproduksi sapu serabut kelapa sebagai sumber mata pencaharian sebagai petani. Produksi sapu dijadikan sebagai pekerjaan sampingan dikala sumber pertanian tidak ada. Bahkan produksi sapu bisa dijadikan sebagai pekerjaan pokok oleh masyarakat Desa Kenongo. Yang ketiga, pemuda dan pemudi di Desa Kenongo tergolong banyak dan memiliki fisik yang kuat. Namun, sayangnya mereka kurang memperhatikan pendidikan yang diwajibkan sehingga banyak yang hanya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaksanaan program yang pertama adalah disinfektan alami nirasiwalan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, persiapan alat dan bahan yakni nirasiwalan, air, dan jeruk nipis. Yang kedua yaitu pembuatan cuka dengan cara membiarkan nirasiwalan selama 3 hari. Yang ketiga yakni pembuatan minyak esensial jeruk nipis. Yang keempat yaitu disinfektan dibuat dengan cara mencampurkan cuka nirasiwalan dan air dengan takaran masing-masing setengah cangkir dan minyak esensial sebanyak 12 tetes. Sebagai wujud dari pengabdian, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan sistem door to door mengenai COVID-19 dan disinfektan alami nirasiwalan. Selain program utama yakni disinfektan alami nirasiwalan dan alat filtrasi air zat kapur, mahasiswa KKN juga melakukan program lainnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya yakni program mengajar di sekolah dasar dan bimbingan belajar di rumah. Program mengajar dilakukan kepada pelajar SD Negeri Kenongo kelas 5. Selain itu, juga dilakukan bimbingan belajar di rumah mahasiswa KKN. Selain 2 program itu juga terdapat kegiatan mengaji dan doa bersama rutinan masyarakat RW 2 Desa Kenongo. Di sini dari mahasiswa KKN mau bertanya untuk sekaligus sharing testimoni bagaimana. Yang pertanyaan pertama, bagaimana kondisi masyarakat
Desa Kenomo di era pandemi COVID-19? Untuk masalah kondisi masyarakat Kenomo saat ini di masa COVID-19 ini di Desa Kenomo saat ini masyarakatnya peduli terhadap COVID-19. Terbukti dengan adanya protokoler, sebagian masyarakat ada yang sudah mulai menjalankan, termasuk ketika ada hajatan. Ini kami dari pemerintah Desa Kenomo membatasi maksimal 40 orang dengan menggunakan protokoler, jaga jarak, pakai masker, kemudian disediakan cuci tangan. Tidak jadi masalah. Bahkan hari ini untuk memperingati 17 Agustus dari pemerintahan desa melaksanakan lomba RT dengan tema kebersihan dan juga protokoler COVID-19. Kalau tanggapan masyarakat tentang COVID-19 di Desa Kenomo sendiri gimana? Bermacam-macam. Ada yang menanggapinya dengan serius, tapi ada juga yang menanggapinya dengan sifatnya dikembalikan kepada takdir. Itu memang hal seperti ini tidak bisa kita paksakan. Jadi kita berusaha untuk memberikan keterangan kepada masyarakat tentang adanya COVID-19. Itu saja yang bisa kita lakukan di Desa Kenomo dengan memberikan fasilitas, termasuk diantaranya kalau ada pendatang yang baru datang, maksud saya dari perantauan, ini kita isolasi. Dan kemarin kan memang disebutkan ada yang positif virus corona, ini kita isolasi sampai sekarang selama 14 hari. Pihak desa memberikan fasilitas, memberikan makanan, kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat yang kena COVID ini, dan nanti setelah 14 hari kalau tidak ada gejala yang menimbulkan keparahan dalam perjalanan COVID ini, tapi nanti sudah dianggap sembuh. Seperti itu. Terus kan di sini mahasiswa KKN sudah membuat programnya disinfektan alami sama alat filtrasi air. Selain itu juga ada bimbingan belajar sama mengajar di sekolah-sekolah dasar. Nah, tanggapan Bapak bagaimana? Untuk kegiatan tersebut saya pikir untuk masalah air supaya nantinya bersih dari air yang ini malah termasuk kegiatan bagus, artinya bisa nanti masyarakat bisa tahu tentang air yang bersih seperti apa. Jadi kelihatannya bersih, tapi untuk konsumsi minum mungkin belum bisa, tapi akhirnya nanti masyarakat tahu bahwa nanti dari zat-zat kapurnya yang nanti difilter itu baru bisa. Ini mungkin sebuah pembelajaran tersendiri bagi masyarakat. Begitu. Terus untuk program KKN, kritik dan suara untuk program KKN selanjutnya agar lebih baik dan di Desa Kenomo bagaimana? Jadi untuk program KKN yang selanjutnya, memang pemerintahan Desa Kenomo ini sangat mendukung seandainya dari perguruan tinggi manapun yang ada di Jawa Tengah. Ini kalau melakukan KKN di Desa Kenomo, kami siap menerima, bahkan kami menginginkan dengan adanya ilmu-ilmu yang dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa dan perguruan tinggi ini nanti dengan program KKN bisa dikeluarkan kepada masyarakat. Ini sangat kami dukung, dan nanti harapan saya ke depannya lebih banyak lagi dari perguruan tinggi manapun juga. Ini saya berharap seperti itu. Jadi kami menerima menerima program-program KKN nantinya untuk kemajuan masyarakat ke depan. Dan saya
saya pribadi juga